Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, yang memberi nafkah ini yang punya kelapangan rezeki. Kalau dia tidak punya kelapangan rezeki, maka tidak terpenuhi syarat sebagai seorang yang memberi nafkah. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atim min sa'atih. Jadi yang disebutkan pemberi nafkah, pemberi infak ini adalah dzu sa'atim min sa'atih, orang yang punya kelapangan. Jadi orang yang punya kelapangan. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Yakni barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memberi sebatas apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi tidak ada di sini yang sifatnya adalah membebani dirinya sendiri. Kalau yang la yukallifullahu itu nafsan illa wus'aha itu yang di surat Al-Baqarah. Ini yang di surah At-Tolak. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sebatas apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau rezeki kita ini konteksnya rezeki dalam arti nafkah ya. Kalau kita ini punya penghasilan 1 juta, ya jangan kasih nafkah 1,5. Kalau kita ini punya penghasilan 2 juta, jangan kasih nafkah 3 juta. Karena Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Al-Quran menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena sesungguhnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau digunakan untuk hidup cukup. Tapi kalau digunakan untuk gaya hidup, saya yakin berapapun pendapatannya dia tetap akan kurang. Jadi prinsipnya anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau digunakan untuk hidup, insya Allah cukup. Tetapi kalau digunakan untuk gaya hidup, itu tidak akan pernah cukup. Sudah punya mobil bekas, karena masih punya uang, wah saya pengen yang Pajero. Bukan panas Jobon Jero ya, tapi Pajero betulan. Sudah punya Pajero, kemudian melihat yang lain lagi, saya pengen yang apa Bu? Lamborghini. Ternyata ibu-ibu di sini juga tahu Lamborghini ya. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, jadi di sini ketika kita memberi nafkah, sebatas yang kita miliki, sebatas usaha kita, tidak memaksakan. Ada banyak orang yang memberi nafkah yang melewati batas dirinya, yang kemudian terjatuh dalam dosa. Apa? Ngutang. Loh apa ngutang dosa? Ngutangnya tidak dosa, ribanya yang dosa. Jadi kalau ngutangnya itu boleh-boleh saja, tetapi kalau kemudian sudah riba, maka sudah berdosa. Maka di forum kita ini saya sering menyampaikan bahwa kebutuhan kita ini terdiri dari kebutuhan doruriyat, yang kedua adalah hajiyat, yang ketiga adalah tahsiniyat. Yang pertama adalah kebutuhan mendesak, pokok, primer. Yang kedua adalah kebutuhan yang sifatnya butuh tapi tidak mendesak, tapi tidak pokok. Yang ketiga sifatnya hanya sebagai pelengkap saja. Maka hendaknya yang kita penuhi adalah yang mendesak, yang pokok, yang darurat dulu. Tetapi banyak orang yang terjatuh dalam riba, yang terjatuh di dalam dosa, yaitu memaksakan diri di dalam nafkahnya, itu mereka bukan dalam urusan untuk makan, bukan dalam urusan untuk minum, tapi dalam urusan yang sifatnya adalah primer apa sekunder apa tersier, biasanya yang ngutang tersier, yang sesungguhnya kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Kalau bisa pakai sepeda motor second, kenapa harus pakai sepeda motor yang baru? Kadang-kadang orang punya uang 3 juta, lalu kemudian berpikir saya dengan uang 3 juta ini saya buat DP, lalu kemudian ngangsur, di total sampai lunas 25 juta. Tapi kalau kemudian kita mau
3 juta ini dibelikan sepeda motor second, itu sudah bisa jalan kemana-mana tanpa harus mikir ngangsur. Yang biasa untuk ngangsur bisa dimasukkan tabungan, 3 tahun kemudian sudah dapat 25 juta, bisa untuk yang lain. Tetapi biasanya yang model pertama apa model kedua? Yang pertama. Bapak Ibu, padahal Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada seseorang di dalam memberikan nafkah melainkan sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kita hendaknya mengukur kemampuan, mengukur kapasitas diri kita. Saya pernah sampaikan di sini, kita ini harus bisa melihat jangkauan kita itu seperti apa. Diri kita ini matahari, bulan, lampu petromak, atau lampu sentir. Maka kita harus tahu, karena Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kitalah yang paling paham tentang kapasitas dan kemampuan diri kita. Jangan sampai silau kepada orang lain yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya. Ingat, meskipun pada dasarnya rezeki tidak selalu berupa uang. Baik, ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran kepada kita untuk memberikan nafkah sebatas kelapangan yang dimiliki.